Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ikhwan Mukti Adidaya dengan NIM 240509032. Dan di sini saya akan membuat video untuk memenuhi tugas seperti yang ada pada PPT yang telah dibagikan sebelumnya. Baik, tugas yang pertama yaitu membuat coding inheritance, atau ini merupakan metode membuat kelas baru dari kelas yang sudah ada. Untuk di sini saya membuat kelas induknya yaitu kelas Ikhwan, dan di dalamnya terdapat metode nama dan juga ada metode makan. Dan di dalam metode makan itu saya membuat atribut yaitu print yang berisi kata Ikhwan butuh makan 4 kali sehari. Kemudian di kelas selanjutnya yaitu di kelas anak, saya membuat kelas yang bernama belahan underscore diri, dan saya mengambil kelas induk yang sebelumnya dengan menuliskan di dalam kurung yaitu Ikhwan, sehingga kelas induk, metode pada kelas induk sebelumnya itu bisa masuk ke dalam kelas anak. Untuk di kelas anak ini saya membuat metode baru yang bernama def jelaskan dalam kurung self, dan isinya yaitu print dengan kalimat karena dia mempunyai kapasitas perut setara dengan koma self titik nama. Self titik nama ini itu akan kita isi dengan variabel yang akan kita buat di akhir nanti. Selanjutnya di sini saya membuat objek atau variabel baru yang berisi kelas anak atau kelas belahan underscore diri, dan kemudian di bawahnya saya juga memasukkan nama yang dibutuhkan pada kelas anak tadi dengan variabel perutku titik nama sama dengan vacuum cleaner. Nah, nanti vacuum cleaner ini akan masuk ke dalam atribut yang terdapat di dalam kelas belahan underscore diri. Selanjutnya di sini saya memanggil atribut atau metode makan yang terdapat pada kelas induk, dan di bawahnya saya juga memanggil metode jelaskan yang terdapat pada kelas anak. Selanjutnya langsung saja kita run dan hasilnya sesuai dengan apa yang dipanggil sebelumnya, yaitu Ikhwan butuh makan 4 kali sehari, dan karena dia mempunyai kapasitas perut setara dengan vacuum cleaner yang berada pada variabel perutku tadi ini sudah terinput ke dalam kelas anak. Tugas yang selanjutnya yaitu overriding. Di sini saya menggunakan codingan pada inheritance sebelumnya, namun saya hanya menambahkan kelas anak di bawahnya yaitu kelas belahan diri, dan di bawahnya saya memanggil metode yang terdapat pada kelas induk sebelumnya yaitu def makan dalam kurung self, dan di dalam printnya itu saya ubah kalimatnya menjadi Ikhwan nggak bisa puasa. Setelah itu saya memasukkan kelas anak belahan diri ke dalam variabel perutku lagi, dan di bawahnya saya melakukan pemanggilan metode def makan yang sebelumnya udah dituliskan lagi di kelas anak. Dan di sini kita langsung run saja. Hasilnya terlihat bahwa metode makan yang tadi itu berubah menjadi Ikhwan gak bisa puasa, dari yang sebelumnya Ikhwan butuh makan 4 kali sehari. Selanjutnya tugas yang ketiga yaitu multiple inheritance. Berbeda dengan inheritance yang sebelumnya, pada multiple inheritance ini itu juga dinamakan pewarisan berganda, atau kelas anak itu bisa mewarisi metode dari lebih dari satu kelas induk. Di sini saya masih menggunakan kelas induk yang sama yaitu kelas Ikhwan, dan di dalamnya terdapat metode def api, kemudian print yang berisi kalimat aku nggak bisa nyembur api. Kemudian di kelas induk yang kedua saya membuat kelas yang bernama kenapa, dan di dalamnya terdapat metode def alasan. Kemudian print yang berisi kalimat
karena aku bukan dino kuning. Kemudian untuk kelas anaknya saya menamai kelas tersebut dengan nama kelas hasil, dan di dalam kurungnya saya masukkan nama-nama kelas induknya, yaitu Ikhwan, terus kenapa. Di dalam kelas anak ini saya menggunakan metode PAS, yang artinya kelas ini belum diimplementasi, sehingga ini PAS ini digunakan untuk agar kelas tersebut bisa tetap ada, bisa tetap jalan tanpa adanya error. Kemudian di bawahnya saya membuat variabel yang bernama output, dan saya isikan nama kelas anak, yaitu kelas hasil. Dan di bawahnya saya memanggil metode yang terdapat pada kelas induk Ikhwan, yaitu metode API, dan juga di bawahnya saya memanggil metode alasan yang terdapat pada kelas kenapa. Di sini langsung kita run, dan hasilnya aku nggak bisa nyebur API, dan karena aku bukan dino kuning. Hasil tersebut dapat kita panggil hanya dengan kelas anak, sehingga kelas anak tadi itu bisa mewarisi metode dan juga atribut dari dua kelas induk sebelumnya. Baik, tugas selanjutnya yaitu multi-level inheritance, atau juga dinamakan sebagai pewarisan bertingkat. Konsep ini itu memungkinkan kelas untuk bisa mewarisi dari kelas pertama, dan juga kelas pertama bisa mewarisi dari kelas yang lain. Di sini saya menamai kelas pertamanya yaitu kelas Ikhwan dengan metode def api1, dan di dalamnya terdapat perintah print yang berisi kalimat Ikhwan nggak bisa nyembur api. Untuk kelas yang keduanya saya menamainya dengan kelas kenapa, dan di dalam kurungnya saya masukkan kelas yang pertama tadi yaitu kelas Ikhwan. Di sini metodenya yaitu def api2, dan perintahnya print dengan kalimat karena aku manusia. Untuk kelas yang ketiga itu saya menamainya dengan kelas lanjutan, dan di dalam kurungnya saya memasukkan kelas sebelumnya yaitu kelas kedua dengan nama kenapa. Untuk metodenya di sini itu def api3 dan perintah print dengan kalimat yang berisi dan aku bukan dino kuning. Kemudian di bawahnya saya membuat variabel baru, yaitu saya namakan hasil, sama dengan saya panggil kelas yang terakhir yaitu kelas lanjutan. Kemudian di bawahnya saya memanggil metode yang terdapat pada kelas pertama yaitu metode api1, di bawahnya saya memanggil metode api2, dan di bawahnya saya memanggil metode api3. Setelah kita run, hasilnya keluar menjadi Ikhwan gak bisa nyembur api karena aku manusia dan aku bukan dino kuning. Ketiga kalimat tersebut itu sudah masuk ke dalam kelas yang terakhir, yaitu kelas lanjutan, dengan metode multi-level inheritance ini. Baik, tugas yang selanjutnya yaitu membuat coding dengan metode method resolution order, atau disingkat dengan MRO. Dalam metode ini itu kita bisa mengetahui metode mana yang akan ditampilkan duluan pada hasilnya nanti ketika ada metode yang menggunakan nama yang sama pada beberapa kelas. Di sini untuk kelas pertamanya saya menggunakan kelas Ikhwan dengan metode def perut yang berisi print dengan kalimat aku suka makan. Kemudian untuk kelas yang kedua saya namakan kelas diriku dengan nama metode yang sama yaitu def perut dan perintah print kalimat aku nggak suka makan. Kemudian untuk kelas yang terakhir itu saya masukkan kedua kelas yang sebelumnya ke dalam kelas tambahan ini. Dan di bawahnya saya mendeklarasikan variabel hasil yang saya isikan dengan kelas tambahan. Kemudian di bawahnya saya memanggil metode perut tadi
Dan sekarang langsung saya jalankan. Dan di sini kita lihat hasilnya, aku suka makan. Yang dimana kalimat ini merupakan kalimat yang terdapat pada kelas pertama. Sehingga pada metode ini urutan penampilannya yaitu akan dimulai dari metode yang terdapat pada kelas pertama. Baik, untuk tugas selanjutnya yaitu membuat coding polimorfisme. Yaitu polimorfisme ini merupakan metode yang mempunyai banyak kegunaannya tergantung pada konteks yang digunakannya. Seperti contohnya ini yang pertama adalah polimorfisme operator plus atau penjumlahan, yang dimana ini fungsinya untuk menjumlahkan variabel, baik itu variabel angka ataupun variabel yang berisi string atau kalimat. Untuk yang variabel angka di sini saya menamainya dengan nomor 1 sama dengan nilai variabelnya yaitu 110. Kemudian variabel yang kedua yaitu nomor 2 sama dengan nilainya 95. Dan di sini saya menggunakan perintah nomor 1 plus nomor 2. Yang itu nanti akan di print. Kemudian untuk variabel stringnya saya menggunakan kalimat underscore pertama dengan berisi kalimat aku suka Dino. Kemudian variabel keduanya bernama kalimat underscore 2 dan berisi string yang berupa aku juga suka gambar. Dan di akhirnya saya juga menambahkan perintah print dalam kurung kalimat underscore pertama plus tanda petik. Tanda petik ini saya gunakan untuk membuat spasi antar kedua variabel tersebut agar lebih rapi. Dan kemudian plus kalimat underscore kedua. Setelah itu langsung saya jalankan. Dan hasil yang keluar yaitu yang pertama 205, yang dimana untuk variabel angka ini dia menjumlahkan nilai angkanya, dan untuk variabel string itu dia menggabungkan kedua kalimat tersebut. Tugas yang selanjutnya yaitu membuat polimorfisme pada fungsi len. Jadi di sini saya yang pertama membuat perintah len dalam kurung kalimat string yang bernama aku suka Dino kuning. Kemudian perintah yang kedua yaitu print len dalam kurung anime. Elemen yang pertama yaitu anime, kemudian yang kedua drakor, dan yang ketiga itu sinetron. Dan fungsi len ini bertujuan untuk menghitung huruf ataupun elemen dan juga key pada yang terdapat pada dalam kurung. Untuk perintah yang terakhir yaitu print len dalam kurung kurawal, tanda petik yang pertama yaitu company titik 2 paragon, koma string yang kedua yaitu hobi titik 2 gambar. Kemudian langsung saya jalankan. Dan hasil yang keluar yaitu yang pertama 20, yang dimana menyatakan jumlah huruf pada kalimat aku suka Dino kuning. Yang kedua hasilnya 3, yaitu menghasilkan jumlah elemen pada anime, drakor, dan juga sinetron. Yang ketiga itu menghasilkan jumlah key pada perintah yang ketiga yaitu company dan juga hobi. Baik, tugas yang selanjutnya yaitu membuat polimorfisme dalam kelas. Metode ini itu bertujuan untuk jika ada metode yang terdapat pada dua kelas yang berbeda, maka Python itu bisa mengenali mana metode yang harus dipanggil berdasarkan objeknya. Di sini saya membuat kelas yang pertama yaitu bernama kelas diriku 1 dengan isinya metode dev underscore init underscore self, nama, umur. Jadi dev init ini itu berfungsi untuk menginisialisasi atribut dari sebuah objek yang terdapat
di dalam sebuah kelas. Kemudian untuk metode yang keduanya yaitu metode def tampil dengan berisi perintah print kalimat. Aku suka dengan makhluk bulat gendut berwarna kuning yang bernama dalam kurung kurawal self titik nama dan berumur dalam kurung kurawal self titik umur. Yang berada dalam kurung kurawal ini nantinya akan terisi dengan nilai objek yang diinisialisasi pada bagian akhir codingan nanti. Kemudian saya membuat metode baru lagi yaitu def jenis dengan berisi perintah print kalimat animasi. Dan selanjutnya yaitu kelas yang kedua yaitu kelas diriku 2 dengan metode yang sama yaitu def init dalam kurung self, nama, umur. Lalu metode selanjutnya yaitu juga def tampil dengan perintah print yang berisi kalimat. Selain itu, aku juga suka dengan makhluk bulat berwarna biru yang bernama dalam kurung kurawal self titik nama dan berumur dalam kurung kurawal self titik umur. Kemudian metode selanjutnya yaitu metode def jenis dengan print kalimat anime. Selanjutnya saya membuat objek baru yang bernama i1 dengan isinya yaitu kelas pertama yaitu kelas diriku 1 yang di dalam kurungnya itu berisi nama dan juga umur yang dimana itu merupakan atribut yang terdapat dalam kelas tadi. Dan di sini saya mengisi namanya yaitu Nailong dan juga untuk umurnya saya isi dengan umur 20 dengan angka 20. Objek yang selanjutnya yaitu saya namakan i2 dan berisi kelas diriku 2 dengan isinya yaitu namanya yang pertama Doraemon dan juga untuk umurnya itu saya isi dengan angka 21. Kemudian di bawahnya saya membuat perintah untuk memasukkan objek i1 dan i2 itu ke dalam kalimat yang terdapat dalam kelas diriku 1 dan juga kelas diriku 2. Sehingga nanti nama dan juga umur yang terdapat dalam objek i1 dan i2 itu akan ikut ditampilkan bersama dengan output pada perintah print di kelas diriku 2 dan diriku 1. Kemudian di sini langsung saya jalankan dan hasilnya yang pertama itu keluar kalimat animasi. Terus kalimat aku suka dengan makhluk bulat gendut berwarna kuning yang bernama Nailong dan berumur 20. Nah, di sini nama Nailong dan juga umur 20 otomatis terisi ke dalam perintah print tadi. Terus kalimat yang selanjutnya yaitu anime dan di bawahnya selain itu aku juga suka dengan makhluk bulat berwarna biru yang bernama Doraemon dan berumur 21. Kemudian tugas yang selanjutnya yaitu polimorfisme pada inheritance atau pewarisan. Dan di sini saya membuat kelas yang pertama yaitu bernama kelas soccer dengan berisi metode def underscore init underscore self, nama, nomor. Untuk metode yang keduanya saya membuat metode yang bernama def detail dan berisi perintah return f. F ini untuk memasukkan nilai variabel nama dan juga nomor nanti ke dalam kalimat string berikut. Dengan kalimat stringnya yaitu enter nama titik 2 dalam kurung kurawal self titik nama, kemudian enter nomor titik 2 dalam kurung kurawal self titik nomor. Lalu metode selanjutnya yaitu def hitung. Di sini kita isi dengan pas saja.
Dan lanjut kita membuat kelas yang kedua, yaitu kelas penyerang dengan metode yang pertama, yaitu def init dalam kurung self, koma nama, koma nomor, koma jumlah gol, assist, dan latihan. Kemudian di sini saya menuliskan perintah super dalam kurung titik underscore init underscore dalam kurung nama koma nomor. Super init ini untuk memanggil atribut atau metode yang terdapat dalam kelas soccer sebelumnya, sehingga dapat digunakan pada kelas penyerang ini. Kemudian saya membuat metode selanjutnya, yaitu def hitung. Ini untuk menghitung nilai skor akhirnya nanti. Di sini saya mendeklarasikan variabel skor akhir sama dengan dalam kurung self titik nilai gol dikali 0,3 ditambah self dalam kurung self titik assist kali 0,3 ditambah dalam kurung self latihan kali 0,4. Kemudian saya menuliskan perintah return in skor akhir. Ini untuk menampilkan hasil perhitungan skor akhirnya nanti. Untuk kelas selanjutnya saya namakan dengan kelas pelindung, dan metode, atribut, dan juga perintah-perintahnya itu sama dengan kelas penyerang, sehingga di sini saya langsung salin saja. Lalu di bawahnya saya membuat objek baru yang bernama S1 dan berisi kelas penyerang dalam kurung. Yang berada dalam kurung ini merupakan atribut nama, nomor, jumlah gol, assist, dan juga latihan. Di sini saya isi namanya Ronaldo Wati. Untuk nomornya ini saya isi nomor 11, dan skor jumlah golnya itu 85, jumlah asisnya 90, dan latihannya 80. Kemudian untuk objek selanjutnya yaitu S2, ini berisi kelas pelindung, dan saya beri nama Beckham dengan nomor 9, jumlah gol 90, asis 95, dan latihannya 82. Lalu kemudian di bawahnya saya membuat polimorfisme dengan ini variabel yang bernama daftar pemain yang berisi elemen list, yaitu objek S1 dan S2 sebelumnya. Kemudian di bawahnya untuk memanggil objek S1 dan S2 ke dalam objek S1 dan S2 tadi ke dalam metode detail pada kelas soccer. Dan di bawahnya saya juga menggunakan perintah print f skor akhir dalam kurung kurawal. Ini untuk memanggil hasil perhitungan skor akhirnya. Oh iya, di sini saya tambahkan kelas induknya, yaitu kelas soccer, di setiap kelas anaknya, yaitu kelas penyerang dan kelas pelindung. Kemudian langsung saya jalankan, dan hasilnya keluar. Yang pertama nama Ronaldo Wati, nomor 11, skor akhirnya 84. Yang kedua, pemain kedua yaitu namanya Beckham, nomor 9, dengan skor akhir 88. Sekian video yang saya buat. Apabila ada kekurangan saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.